Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya di perkuliahan Hukum dan Etika dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai Ethics and Information Technology. Ya. Kaitannya etika dan informasi teknologi. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap? Sehat semua? Ya, semoga saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita mulai saja perkuliahan kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan lebih dalam, saya ingin memaparkan bahwa ini ada kita dalam zaman di mana teknologi informasi begitu pesat. Ya. Jumlah interaksi manusia dengan perkembangan teknologi saat ini ya, terus meningkat, kebutuhannya terus meningkat. Sekarang yang namanya handphone sudah jadi suatu kebutuhan utama mungkin. Ada yang nggak apa-apa nggak makan tapi asal ada paket pulsa gitu kan. Jadi khususnya terutama ya bagi milenial ya, dari waktu ke waktu ya, ada mungkin makan ya ngirit-ngirit jadi gitu ya, tapi kuota harus ada nih, kalau enggak gimana gitu ya. Jadi perkembangannya kebutuhan akan informasi karena kita tidak bisa elakkan terus meningkat ya dari waktu ke waktu. Nah, perkembangan ini juga punya dampak sebenarnya ya. Seperti halnya sesuatu di dunia ini gitu. Dia selalu mempunyai dua sisi. Ya. Sisi positif yang tentu sebenarnya dengan teknologi informasi ini banyak sekali ya. Kemudian ada juga sisi negatif. Tentu bukan salah pencipta teknologi, tetapi ini adalah karena itikat dari masing-masing individu sebenarnya yang tidak baik. Kemudian dia tahu teknologi informasi, sehingga disalahgunakanlah teknologi informasi tersebut. Nah, di sini kita harus bisa melihat apa sih aturan-aturan, harus bagaimana kita beretika dalam penggunaan teknologi informasi ya. Seperti yang saya jelaskan di perkuliahan awal ya, pertemuan pertama, tidak semua bisa dijangkau dengan hukum, aturan ya, hukum positif di suatu negara, tetapi paling tidak di situ harus ada etika. Apa etika? Masih ingat gak? Ya. Lihat lagi materi-materi yang di kuliah awal ya saya sebutkan. Jadi ini perlu sekali etika teknologi dalam bidang teknologi informasi. Jadi suatu peraturan dasar lah yang harus dipahami seluruh masyarakat, tidak hanya yang orang IT saja, tetapi harusnya semua masyarakat. Jadi ini harus kita coba galakkan ya, kita sosialisasikan ya. Hal-hal yang hal-hal yang simpel lah ya, misalkan ujaran kebencian dan segala macam, itu kan sekarang terjadi karena yaitu tidak ada etika dalam bagaimana kita
sosmed, bagaimana kita menggunakan teknologi informasi, ya, seperti itu. Ya, ini adalah beberapa masalah-masalah dalam etika teknologi informasi, ya. Sebenarnya banyak hal-hal yang terkait dengan etika teknologi informasi, yaitu kalau kita kelompokkan, ya, ada yang masalah terkait dengan privasi, ada yang tentang akurasi, ada yang tentang properti, ada yang terkait dengan suatu masalah akses, ya. Yang privasi apa sih? Jadi seperti apa, ya? Privasi ya itu kan adalah hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan orang lain yang memang ya tidak berhak gitu ya untuk melakukan itu. Nah, karena manusia juga ada hak-hak privasinya gitu ya, tidak semua bisa dibongkar gitu ya, maksudnya tidak semua bisa di-share. Negara juga harus melindungi privasi masing-masing tiap-tiap warga negaranya, ya. Jadi nggak semua bisa data kita diperoleh gitu, tanggal lahir, ibu kandung segala macam itu jadi suatu privasi juga, karena kan kalau orang yang bukan berhak tidak diperbolehkan. Nah, akurasi, ya, itu terkait dengan layanan informasi itu atau layanan hasil teknologi informasi itu harus diberikan secara tepat dan akurat, ya, sehingga tidak merugikan pengguna informasi. Nah, jadi masalah hoax, nah, ini terkait dengan masalah akurasi sebenarnya, karena informasinya kadang-kadang tidak betul, ya, hampir tidak betul akurasi. Ada memang hoax itu dibuat sehingga mengacaukan atau mempengaruhi orang, padahal bukan, ya. Banyak, terutama sekarang ini, era-era sekarang ini, di pilpres, pilkada, sekarang pun dengan ada wabah seperti ini pun banyak faktor mengenai COVID, ya. Nah, yang sampai yang di India itu sembuh bisa dengan minum air kencing sapi gitu kan. Ada yang di eh, apa di negara Afrika gitu, mentang-mentang detol itu antiseptik, jadi diminum detolnya itu, ya matilah semua. Itu saya lihat juga tuh beritanya, ya. Kemudian properti, ya, properti adalah perlindungan kekayaan intelektual, ya, yang saat digalakkan oleh hak yang oleh Dirjen Haki, ya, hak atas kekayaan intelektual, ya, itu melingkupi 3 hal, ya. Itu hak cipta, copyright, ya, di mana hak ini menjamin kekuatan hukum yang melarang menduplikasikan kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Jadi kalau seizinnya ada, ya, misalnya buku buat atau aplikasi software dibuat, ya, karena sudah ada izinnya, Anda dapat royalti, ya nggak masalah. Diberikan selama 50 tahun. Nah, ini 50 tahun ini dari mana ini, kurang jelas ini maksudnya. Orang suka mendefinisikan bahwa hak cipta copyright itu masa ini 50 tahun. Berarti expire setelah 50 tahun gitu. Masalahnya, pertanyaan saya adalah 50 tahun dari mana start point-nya. Ya. Jadi sebenarnya 50 tahun itu begini. Misalkan si A, dia mempunyai aplikasi komputer, ya, membuat itu program. Aplikasinya itu lumayan bagus lah, ya, sehingga bermanfaat, banyak digunakan. Dia mendaftarkan tahun 2020 itu hak ciptanya. Kemana? Ke Dirjen
Kalau di Indonesia ke Dirjen Haki ya. Kalau nggak salah di Jakarta ini di daerah Rasuna Said lah. Ya. Kalau di PNJ Anda bisa ada namanya wahana haki ya yang dikelola oleh PNJ sendiri. Mungkin Anda bisa mendaftarkan sepanjang masih jadi mahasiswa ya. Sepanjang jadi Sivitas Akademik PNJ. Nah, kita kembali lagi tadi 50 tahun itu ya. Jadi si A mendaftarkan misalkan aplikasinya, softwarenya, buatannya ya tahun 2020. Jadi habisnya kapan? 2070? Betul? 2070? Ini dia daftarkan 2020. Kemudian ini kan 50 tahun masa masa berlakunya hak ciptanya. Berarti berapa? Habisnya tahun berapa? 2020? Nah, itu salah sebenarnya. Jadi 2070 itu salah. Jadi ini yang suka kadang-kadang banyak juga permasalahan atau kesalahan. Jadi 50 tahun itu sejak dia meninggal. Jadi bukan sejak mendaftarkan. Nah, jadi gimana? 2020 misalnya, si A ini mendaftar hak cipta. Kemudian karena aplikasinya bagus segala macam, dia punya uang banyak gitu kan dari royaltinya, maka dia liburan segala macam di tahun 2022. Nah, Asia 2022 gitu dia lagi liburan, pesawatnya jatuh. Gitu. Nah, ini contoh aja ya. 2002. Berarti ini ya masa hak cipta dia habis tahun berapa? Betul, 2072. Karena sejak kematiannya 2002 ya. Nah, jadi sekarang udah paham kan? Nah, begitu. Selanjutnya paten, yaitu bentuk perlindungan yang sulit diberikan karena hanya diberikan bagi penemuan yang normatif dan sangat berguna. Ini 20 tahun. Ya. Paten itu cuma 20 tahun, tetapi memperoleh paten itu nggak mudah, nggak semudah kayak hak cipta. Hak cipta saya misalkan bikin buku atau bikin aplikasi multimedia atau bikin software lah gitu ya, saya daftarkan hak ciptanya, bayar biaya administrasinya gitu ya, dirinya lagi, nah udah selesai, mungkin 3 bulan udah keluar lah ciptanya ya, atau 1 bulan mungkin kalau sekarang dengan birokrasi yang dipercepat ya. Tapi paten itu tidak semudah itu. Mungkin 6-7 bulan paling cepat, bisa 1 tahun lebih. Karena harus diteliti dulu, ini kan metodenya inovatif nggak? Ya. Salah satu yang punya paten banyak siapa coba? Yang tahu? Yang Indonesia aja dah. Ya, Presiden Habibie ya, dulu lagi sebelum menjadi menteri, jadi itu juga dia punya formula crack ya, keretakan pesawat. Jadi dia dapat paten, sehingga kalau pesawat Boeing, pabrik pesawat Airbus ya, memproduksi suatu pesawat, maka dia dapat royaltinya dari formula yang dia temukan. Ya. Ya mungkin kecil 0,01% lah, tapi dari harga pesawat. Enak ya, jadi punya paten. Iya enak, tapi risetnya tentu memerlukan perjuangan. Kemudian selanjutnya adalah rahasia perdagangan, ya, rahasia perdagangan, ya, rahasia dagang. Ini bentuk perlindungan terhadap kekayaan dalam perdagangan yang diberikan lisensi kontraknya, ya. Biasanya ini desain produk, ya,
tata letak, sirkuit, IC, motherboard, itu juga bagian daripada itu. Jadi siap perdagangan. Kemudian itu yang terkait 3 hal tadi itu, ya, hak cipta, paten, dan perdagangan. Kemudian selanjutnya adalah hak akses, yaitu semua orang berhak untuk mendapatkan informasi, tapi diperlukan suatu layanan yang baik, yang optimal bagi semua orang, ya, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Jadi sekarang ada undang-undang keterbukaan informasi. Ini agak-agak kelihatannya agak lawannya dari privasi, ya. Tapi maksudnya orang untuk informasi yang bersifat publik itu punya hak untuk mengakses. Jadi tidak ada yang menutupi, semua sama gitu ya, maksudnya itu yang dimaksud dengan hak akses itu. Ya memang agak sedikit lawan dari privasi, tapi nanti kita harus cari trade off, titik tengahnya di mana, ya. Berbicara mengenai etika dan teknologi informasi, tentu kita tidak bisa melepaskan dari profesi orang-orang yang terlibat atau terkait dengan teknologi informasi, ya kan? Nah, kita harus melihat dulu, ini mungkin sebagai gambaran saja, ya. Profesi-profesi di bidang IT itu banyak sekali, ya. Sekarang itu sudah terspesialisasi. Beda di awal-awal, ya. Kalau Anda mahasiswa mana, jurusan apa? IT. Oh, ya udah, tolong editin Photoshop dulu. Gitu kan. Atau ini tolong rakit komputer, gitu kan. Nah, anak multimedia, ya udah bikin editin video, udah gitu bikinin game, ya memang masih. Terus Anda yang informatika suruh bikin jaringan. Nah, dulu dikira itu IT itu semua bisa gitu, ya walaupun basicnya semua pasti dipelajari, tapi kan ada pendalaman tertentu, spesialisasi. Nah, ini dalam kesempatan ini saya akan memaparkan yaitu beberapa pengelompokan, ya, sehingga ini bidangnya ini, bagiannya ini, sama-sama IT, semua juga sekarang orang semua berhubungan dengan IT semua, ya. Kelompok pertama adalah orang yang berkecimpung di bidang perangkat lunak atau software, dari mulai sistem analis, programmer, ya, web designer, ya, web programmer, ya, semua di situ. Analis yang mungkin bagi mahasiswa TI sudah tahu di fundamental ICT atau pengantar TK, ya, itu orang yang bertugas menganalisis sistem dan mengimplementasikannya, ya, analisis sistemnya seperti apa, kekurangan ini apa, kemudian kelebihannya apa, bikin studi kelayakannya, ya, sehingga desain sistem yang dikembangkan itu nanti akan cocok untuk organisasi tersebut, untuk instansi tersebut. Kemudian programmer, ya, orang yang kerjaannya itu mengimplementasikan rancangan dari si analis tadi, jadi mengcoding, ya, bikin programnya, ya. Ini saking ininya mungkin ngimpinya aja coding gitu, ya, baik aplikasi maupun dari operating sistemnya, ya, sesuai dengan analisa yang dibuat oleh sistem analis, ya. Kemudian web designer, ya, web designer orang yang merancang buat merancang, ya, di dalamnya tentu rancangan itu nggak asal rancang, tapi dia juga harus lihat studi kelayakannya, menganalisis kebutuhannya apa ini untuk web ini, terkait dengan organisasinya, atau untuk kebutuhan apa ini, promosi kah, marketing kah, jualan kah, atau untuk info komunitas kah, gitu ya. Nah, itu kemudian web programmer, rancangan-rancangan tadi yang di web design itu diimplementasikan ke dalam bahasa codingan untuk web,
ya, ada PHP, ada JavaScript, ya. Nah, sekarang udah berkembang lah teknologinya, sampai ke misalkan udah pakai framework, ya, tidak mesti PHP natif dari awal gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini penggolongan yang pertama. Nah, selanjutnya kelompok kedua. Kalau tadi kelompok pertama adalah yang berkecimpung di bidang software, perangkat lunak, maka di kelompok kedua adalah orang yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Mulai dari technical engineer, ya, atau istilah kadang-kadang orang mengajian teknisi lah, karena dia punya kemampuan di bidang kemampuan teknis praktisnya, ya. Itu orang yang berkecimpung di dalam bidang teknik, baik pemeliharaannya, perbaikannya, perawatannya, ya, sistem komputer tersebut. Kemudian network engineer, itu yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer, termasuk di dalamnya maintenance dan troubleshooting-nya, ya. Seperti itu yang kelompok kedua. Kelompok tiga apa? Nah, selanjutnya kelompok kedua. Kalau tadi kelompok pertama adalah yang berkecimpung di bidang software, perangkat lunak, maka di kelompok kedua adalah orang yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Mulai dari technical engineer, ya, atau istilah kadang-kadang orang mengajian teknisi lah, karena dia punya kemampuan di bidang kemampuan teknis praktisnya, ya. Itu orang yang berkecimpung di dalam bidang teknik, baik pemeliharaannya, perbaikannya, perawatannya, ya, sistem komputer tersebut. Kemudian network engineer, itu yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer, termasuk di dalamnya maintenance dan troubleshooting-nya, ya. Seperti itu yang kelompok kedua. Kelompok tiga apa? Selanjutnya adalah kelompok ketiga. Kelompok tiga ini di mana orang-orang yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi, ya. Misalkan EDP operator, sistem administrator, MIS director, ya. EDP operator, ya, itu orang yang mengoperasikan programnya, jadi sudah dibuat aplikasinya sama pihak yang pertama tadi, ya, programmer, analis, dan sebagainya. Jadi dia mengoperasikan program-program tadi yang berhubungan dengan electronic data processing, ya, dalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi, ya. Yang selanjutnya adalah sistem administrator, di mana ini orang yang mempunyai tugas melakukan administrasi sistem. Dia berkewenangan untuk menggunakan hak akses terhadap sistem, admin, ya, memiliki hak akses, yang ini boleh, yang ini enggak, misalkan mengatur seperti itu, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional suatu sistem. Kemudian MS Director, yaitu orang yang melakukan kewenangan yang paling tinggi ini sebenarnya, ya, mengatur, memanage semua sistem informasi, ya, mulai memanage terhadap sistem, ya, secara keseluruhan, ya, baik perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, maupun sumber daya manusianya, itu orang-orang yang menggunakan sistem informasi tersebut, gitu, ya. Nah, selanjutnya kelompok keempat, yaitu kelompok orang-orang yang berkecimpung dalam pengembangan bisnis teknologi informasi. Jadi pada dasarnya dengan
adanya perkembangan teknologi informasi ini, ya, ini menjadi peluang bisnis-bisnis baru, model-model bisnis baru, ya. Dengan teknologi informasi muncullah Gojek, ya, muncullah Tokopedia, muncullah Bukalapak, muncullah Halodoc, muncullah Traveloka, ya. Jadi pada kelompok-kelompok ini sebenarnya walaupun pembagiannya nggak ada lah, cuma satu itu ya. Kalau yang kelompok-kelompok lain kan saya bagi-bagi lagi itu. Ini sebenarnya banyak sekali ya karena sangat beragam ya. Intinya adalah ini orang-orang yang memanfaatkan teknologi informasi ya, melihat peluang teknologi informasi dan memasukkan dalam proses bisnis mereka. Nah, disinilah mulai nanti berbagai ya kemudahan dan sedikit efek negatifnya juga, mungkin dari payment sistemnya ya seperti itu. Nah, baik, ini adalah salah satu dari kode etik dari IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineering. Jadi salah satu lembaga atau asosiasi profesi ya. Ini udah lama berdiri. Jadi sebelum dunia IT berkembang juga ini sudah ada. Termasuk di dalamnya sekarang orang-orang IT juga bergabung dengan asosiasi ini. Ya, nah ini contohnya misalkan ada kartu keanggotaannya seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini contoh aja, ini bukan berarti semua ya. Ini cuma ada 5 poin di sini yang terlihat. Setiap anggota bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan secara konsisten dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Seperti Anda bisa lihat ya di atas itu, lihat. Kemudian nomor 2 itu sebisa mungkin menghindari terjadinya konflik kepentingan, vested interest. Jadi itu bukan berdasarkan keinginan kepentingan pribadi saja ya. Nah, yang ketiga itu to be honest ya, saya tidak terjemahkan ya di bahasa aslinya. To be honest and realistic in stating claim or estimated based on available data to reject available data ya. Jadi dengan jujur dan realistik ya, realitanya seperti apa dalam menyatakan suatu klaim ataupun estimasi kan bisa juga, tapi estimasi berdasarkan data yang ada gitu, bukan estimasi kayaknya seperti ini. Nah, itu bukan estimasi ya. Keempat, to reject bribery in all its form. Jadi bribery itu suap, jadi menolak segala bentuk suap dalam bentuk apapun ya. Memang setiap saat meningkatkan pemahaman teknologi ya. Kalau di lembaga profesi berarti atau di asosiasi profesi secara profesional, maka kita harus meningkatkan profesionalisme diri kita. Nah, ini di sini ya sudah ada. Nah, ini selanjutnya. Jadi ini saya cuma ambil mencuplik beberapa kode etiknya saja, poin-poin kode etiknya. Di situ ada mempertahankan dan meningkatkan kompetensi. Jadi sebagai seorang profesional gitu ya di bidang elektronik dan electrical ya, termasuk sekarang dimasukkan di dunia IT juga di situ. Ya, itu harus meningkatkan kompetensi ya, entah melalui pelatihan, entah melalui experience ya. 7, mencari, menerima jujur dan menawarkan kritik dari teknis pekerjaan ya. Jadi kita harus bisa terima kritik. 8, nah ini memperlakukan dengan adil ya, tidak ada unsur-unsur sara ya, istri kelamin, difabel, cacat. Nah, itu 9, menghindari melukai orang lain. 10, saling membantu antar rekan kerja. Jadi jangan dianggapnya saingan, itu teman profesi kita gitu, tapi sebagai mitra ya dalam kita bekerja. Nah,
Baik, ini saya akan membuka sedikit diskusi sebenarnya. Ya. Jadi, misalkan ada seorang pakar IT telematika, katakan namanya Bulan, digugat oleh kliennya karena telah menyebarkan data-data milik kliennya tanpa persetujuan dari pemiliknya. Karena si Bulan ini mempublikasikan data-data tersebut melalui media massa, sosmed, dan hal lainnya ya. Kemudian pengacaranya si kliennya ini menyebut bahwa Bulan telah melanggar kode etik profesi teknologi informasi. Nah, andai saja nih si Bulan tadi anggota dari Triple ya, maka udah jelas tadi kalau dari poin-poin tadi dia melanggar kode etik organisasinya ya. Benar nggak seperti itu coba? Ya. Kode etik mana yang dilanggar oleh si Bulan itu? Si SU itu, maksudnya si Bulannya itu. Ya. Nah, coba Anda coba kira-kira yang mana? Ya. Oke, nanti kita tanyakan saja di tugas dan forum diskusi. Baik, walaupun sebenarnya di Indonesia telah diberlakukan undang-undang ITE, Information dan Transaksi Elektronik, ya, sebenarnya kita bisa juga menerapkan semacam kode etik untuk para pengguna internet. Jadi, satu, misalkan menghindari dan tidak mempublikasikan share informasi gitu ya, yang secara langsung terkait dengan masalah pornografi, nudisme dalam segala bentuk ya. Kemudian dua, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung ya, atau memberikan stigma yang negatif ya, masalah suku, agama, dan ras ya, antar golongan. Di dalam, termasuk di situ di dalamnya juga pelecehan, penghinaan, pendiskreditan ya, terus bully gitu ya, pembulian, serta segala bentuk pelanggaran hak atas persoalan, kelompok atau lembaga atau institusi lain. Ketiga adalah menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum, ilegal, ya, melawan hukum positif. Jadi maksudnya hukum positif ya, yang sudah tercantum di KUHP ya, dan ketentuan internasional lainnya. Contohnya misalkan secara membuat bom untuk menyerang kantor polisi atau untuk menyerang siapapun sebenarnya itu sudah perbuatan kriminal. Ya. Yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Ya. Jadi, nah ini di tiap negara memang berbeda batas usia. Indonesia 17 tahun, ada di Amerika 18 tahun, gitu kan. Ada negara tertentu memberi batasan 21. Ya, itu tergantung atau disesuaikan dengan suatu negara sih sebenarnya ya, yang namanya bawah umur gitu, atau setelah itu setelah batasan di bawah umur berarti dewasa ya. Anda ini sudah dewasa ini dalam status hukum Indonesia ya kan, udah punya KTP semua kan. Ada yang belum punya KTP nggak mungkin ya, mana ada yang udah tambang-tambang tua tuh ya. Selanjutnya adalah tidak mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Ya. Pirating ini pembajakan. Jadi, kemudian keenam adalah
Bila menggunakan skrip atau program, tulisan, gambar, animasi, atau apapun bentuk materi digital lainnya, nah, yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitasnya atau sumbernya dan pemilik cipta, ya izin dari pemilik hak cipta. Bila ada dan bersedia, ya, sedia di situ untuk meng-share. Dan bila tidak bersedia, ya kita harus melakukan pencabutan konten tadi, ya. Bila yang punyanya melakukan keberatan, ya, layangan keberatan, ya, dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya. Kecuali kalau memang itu konten atau gambarnya sudah jadi public domain, artinya sudah free, bebas untuk mau disilakan untuk di-share, ya. Dan biasanya untuk kegiatan-kegiatan sosial atau pendidikan. 7. Tidak berusaha untuk melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya itu enggak hanya uang, ya, peralatan, infrastrukturnya, ya, yang dimiliki oleh pihak lain. 8. Menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat, ya, masyarakat internet maksudnya, ya, masyarakat informasi umumnya, dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi daripada situsnya, misalkan kalau di web. 9. Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola atau anggota dapat dilakukan teguran langsung dulu sebelum dan sebaliknya. Bicara tadi mengenai kode etik, ya, pelanggarannya seperti apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran kode etik profesi IT ini. Pertama, karena tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat sendiri, malah masyarakatnya terlibat gitu, jadi tidak ada aware terhadap kode etis misalnya pengguna internet sendiri, ya. Kedua, organisasi profesinya tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Misalkan gini, kalau profesi dokter kan misalkan ada malpraktek bisa dilaporkan ke mana? ID, ya, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ini bicara asosiasi profesi. Apakah Anda tahu asosiasi profesi salah satu, sebenarnya banyak, asosiasi profesi untuk bidang IT? Ada yang tahu? Oke. Ya, jawabannya ditunda saja, ya, untuk tugas. Oke. Ya. 3 adalah karena rendahnya pengetahuan masyarakat, awareness tadi, ya, kepedulian masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, ya, karena ini terkait dengan buruknya layanan sosial, pelayanan sosialisasi, jadi belum tersosialisasikan dengan baik. Contohnya misalkan dokter, kalau dokter malpraktek gimana? Apa terima aja begitu? Harusnya nggak usah dikasih obat itu, tapi gara-gara dokternya misalnya ngasih obat biar dapat bonus dari perusahaan atau apotek gitu, ya, dikasihlah obat itu. Nah, itu gimana cara melaporkan? 4. Belum terbentuknya kultur, ya, budaya dan kesadaran awareness dari pengemban profesi, ya, untuk menjaga martabat dari profesinya itu, ya. Kemudian 5. Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengemban profesi IT tersebut, ya. Oh, ini saya juga profesi ini penting, gitu. Ini terkait dengan masyarakat. Kalau mengolah data informasinya salah, gitu, masyarakat jadi mengambil keputusan dan dapat informasi yang salah, gitu. Tidak hanya dokter saja yang Oke. Tadi faktor penyebabnya. Sekarang apa sih contohnya beberapa
pelanggaran dalam pemanfaatan IT, ya mungkin di kuliah sebelumnya saya sempat bahas juga. Oke, tapi kali ini kita coba bahas dari penggolongan dari jenis kejahatan, yaitu kejahatan komputer yang nyata-nyata gitu ya, atau computer crime. Itu kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Beberapa jenis kejahatan meliputi denial of services. Mungkin nanti di perkuliahan selanjutnya kita bahas nih, denial of services. Kemudian penyebaran virus, spam, carding, ya, pencurian melalui internet dan lain-lain lah. Ya. Kemudian net ticket, apa net ticket tuh? Net etiquette, ya, net etiquette. Jadi disingkat digabung jadi net ticket. Net etiquette, jadi etika berinternet dalam sebuah jaringan. Itu merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar etika ditetapkan oleh IETF, Internet Engineering Task Force. Ini sebenarnya komunitas, bukan lembaga resmi pemerintah ya. Ini sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancang, jaringan, dan peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet. Contoh etiket apa contohnya yang paling gampang sih Pak? Kita nggak boleh apa? Contoh misalkan, ada yang tahu? Ya, misalkan kalau ngetik pesan apa segala macam nggak boleh kapital semua, karena etikanya itu seperti kita marah-marah kepada lawan komunikasi kita. Pak, cuma begitu doang kok, cuma kapital biar maksudnya biar kebacanya jelas. Nah, itu karena tidak tahu etika, ya. Maksudnya sih pengen ini biar terbaca jelas karena huruf kapital, tetapi dalam etika itu tidak diperbolehkan. Tiga adalah e-commerce, ya, e-commerce, ya. Jadi ini karena ada teknologi informasi maka jualan apa jadi di e-commerce ya. Tapi di situ juga ada permasalahan baru, yaitu perlindungan terhadap konsumen. Kalau barang dikirim nggak sesuai gimana? Ya nanti mekanismenya mungkin sekarang sudah diperkecil ya, diminimalisir ya, dengan adanya marketplace kayak Tokopedia, Shopee, gitu ya. Sehingga bukan langsung transfer ke yang punya toko online-nya ya. Jadi permasalahan kontrak, kalau salah ngirim barang, pajak-pajaknya seperti apa, ya, tanda tangan digital signature. Tanda tangan digital bukan tanda tangan biasa, terus kamu scan, bukan, ya, tapi digital signature. Ya. Itu sebuah kode untuk menandai dokumen. Ya. Nanti kita bahaslah untuk di lain kesempatan. Nah, yang keempat adalah tanggung jawab profesi. Jadi dengan berkembangnya teknologi komputer itu banyak profesi-profesi baru ya. Programmer tentunya, teknisi komputer, desain grafis, ya, apalagi data analitik, ya, web designer, web programmer, ya, game programmer juga di situ. Ada lagi apalagi IoT, ya. Jadi para pekerja ini memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer sehingga diperlukan pemahaman etika dan tanggung jawab profesional berlaku di dunia IT seperti apa. Kemudian kelima adalah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, ya, jadi pembajakan program, terus penjualan program ilegal dan jualan bajakan. Ya, contohnya 5G2 lah seperti itu. Pengunduhan ilegal, dapat hacking, terus dapat download tapi dari nge-crack sesuatu gitu ya, passwordnya dijebol, dapat filenya, itu bagian dari pelanggaran IT. Nah, ini bagaimana pengimplementasian etika komputer di Indonesia, yaitu pertama adalah mungkin dari kurikulum yang 2013, kurikulum 2010 sebelumnya ya, sudah mulai diajarkan mengenai
teknologi komputer, teknologi informasi. Dari SD, SMP, SMA, atau SMK malah, jadi apalagi SMK-nya yang di bidang IT ya, TKJ, LPM, multimedia, seperti itu. Nah, memang sangat disayangkan hanya mempelajari biasanya terlalu fokus pada hal-hal teknisnya, cara pakai Word, cara pakai Excel, cara pakai CorelDRAW, cara pakai Photoshop gitu ya, cara pakai 3D animation atau 3D modeling pakai Blender gitu kan, seperti itu. Nah, atau pemrograman pakai Visual Basic. Nah, lebih banyak memfokuskan pada hal-hal teknis, tidak diimbangi juga dengan hal bagaimana materi-materi tentang etika berkomputer ya. Walaupun saya lihat udah ada sih, cuma tidak terlalu ditekankan begitu banyak. Nah, Pak, sekarang sudah semua mau karyawan, mau mahasiswa, paling nggak harus bisa gunain Office lah atau aplikasi perkantoran ya. Kemudian survei bisnis software BSA. Ini tahun 2001, urutan ketiga nih yang banyak membajakan ya. Vietnam, Cina ya. Karena di sini memang masih Anda seperti Anda lihat ya, masih banyak lihat cari software bajakan masih gampang ya kan. Ada situsnya lagi ya. Ya tuh ya, kamu ngaku ya. Bagas apa tuh? Nah, itu tahu dia. Ya, pesana tingkat pembajakan di Indonesia membuat ini makin gencar ya di melakukan penindakan. Pelaku-pelakunya, misalkan tokonya disita, disegel, ya. Tetapi yang membajak masih banyak. Jadi mungkin aparat penegak hukum juga masih kalah gitu ya dengan para pembajak. Ya, apalagi dengan zaman teknologi informasi ini, bajakan itu bisa keluar duluan daripada yang aslinya ya. Jadi Undang-Undang Hak Cipta tahun nomor 19 tahun 2002 itu ya, sudah undangkan ya, ya sebagai bagian dari upaya pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi hasil karya orang lain ataupun karya anak bangsa ya, dan menegakkan etika dalam penggunaan komputer di Indonesia seperti itu. Oke, baik, telah saya jelaskan tadi terkait dengan etika dan teknologi informasi ya, dari penggolongan beberapa profesi di bidang TI, kemudian salah satu contoh kode etik di suatu asosiasi profesi, ya kan? Kemudian bagaimana pelanggaran yang bisa terjadi, faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran atau dilanggarnya suatu kode etik, gitu kan? Ya. Saya kira itu tadi kita bahas. Ya. Kemudian Anda coba nanti bisa menangkap dari perkuliahan kita ya, kemudian ada beberapa pertanyaan setelah ini mungkin bisa dilakukan dalam bentuk penugasan ya, Anda coba cek aja nanti. Saya harapkan Anda bisa memahaminya ya, kalau tidak ada yang dimengerti bisa langsung tanyakan langsung di forum ya. Baik, saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.